Salam, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di tengah ibadah kita di Bahasa Fellowship Indonesia. Mari kita mengundang untuk bangkit berdiri, kita bersama-sama untuk berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tak henti-hentinya Tuhan, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu. Tak dapat Tuhan kami membalas setiap kasih-Mu. Marilah ya Bapa, kami hanya dapat memuji dan menyembah Engkau, memuliakan dan meninggikan Engkau Tuhan. Mari ya Bapa, kami mengundang kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, berdaulat di tengah-tengah kami Tuhan. Bertatalah Tuhan di atas puji-pujian kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bagi
Karena kekang Tuhan, kasih-Mu selalu mengalir Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, apapun Tuhan saat ini yang kami hadapi, setiap badai, setiap pergumulan Tuhan, kami percaya Engkau ada Tuhan dalam hidup kami. Selamat pagi semuanya. 4 prinsip untuk memberi atau persembahan dan persepuluhan adalah: 1. Persembahan, yang kedua persepuluhan, yang ketiga 1/5
atau 20% untuk menabur, dan keempat 1/40 memberkati orang lain atau menuai. Saat persembahan adalah tanda syukur, dan persepuluhan adalah tanda yang sangat penting untuk kekudusan, penting untuk pekerjaan berkelanjutan dari gereja Kristus, dan diperlukan untuk menerima berkat Tuhan. 1/5 atau 20% dapat ditemukan dalam Kejadian 41 ayat 34 ketika instruksi dari Tuhan kepada Firaun melalui interpretasi Yusuf bahwa untuk mengumpulkan 1/5 dari hasil dalam 7 tahun yang berlimpah untuk mempersiapkan 7 tahun kelaparan yang akan datang. 4 prinsip ini kalau dilakukan akan memberhasilkan penerimaan berkat dari Tuhan. Amin. Dan prinsip 1/5 adalah khusus untukmu. Ini dirancang khusus untuk memberkati engkau, memberkatimu. Di Kejadian 41 ayat 34, 1/5 adalah 20% dari hasil tanah Mesir. Tujuan penghasilan itu adalah untuk dikumpulkan untuk persiapan masa depan. Ini artinya menabung. Tuhan ingin Anda menabung 20% dari apa yang Anda peroleh hari ini atau setiap bulan untuk mengumpulkan kekayaan Anda dan untuk mempersiapkan hari-hari susah seperti saat ini, saat kita berada dalam situasi pandemi. Banyak tokoh dan pemilik bisnis kehilangan pekerjaan, dan tabungan akan membantu mereka melewati masa-masa sulit ini. Saudara-saudaraku, menabung adalah apa yang Tuhan ingin Anda lakukan. Berkatnya dari tindak bernabung adalah agar kita memiliki lebih banyak dan berlimpah untuk memberi daripada menerima. Ulangan 18 ayat 12 mengatakan bahwa Tuhan akan memberkati tanah dan tangan Anda, sehingga Anda akan menjadi bangsa yang meminjamkan dan tidak meminjam. Tabungan menghilangkan hutang. Kita semua tahu apa yang terjadi pada orang yang berhutang. Dia menjadi budak pemberi pinjaman. Tuhan ingin kita bebas dari perangkap hutang. Amin. Jadi bagaimana kita menggunakan prinsip ini? Memberkati tanah berarti adalah ekonomi, kedamaian, dan apapun yang Anda tabur akan Anda tuai dan bersubur. Dan Tuhan akan memberkati semua pekerjaan tangan Anda. Artinya, jika Anda bekerja untuk seseorang atau karyawan, apapun pekerjaan Anda akan menjadi berkat. Bagaimana cara kerja 20% atau 1/5? Jika Anda adalah seorang karyawan yang bekerja dari pukul 9 sampai jam 5 sore, itu berarti 8 jam atau 480 menit bekerja. 20% dari 8 jam adalah 96 menit, yaitu 1 jam dan 36 menit. Dibagi dengan 5 hari, jadi cuma 19,2 menit. Artinya, jika Anda tinggal 20 menit lebih lama di tempat kerja untuk mempelajari hal-hal baru atau melakukan pekerjaan ekstra, Anda akan dapat 20% lebih banyak dalam seminggu. Dan bila Anda memiliki lebih banyak pengetahuan, Anda adalah aset bagi perusahaan. Atau jika Anda ingin mempelajari keterampilan baru atau instrumen baru, musik instrumen baru, alat musik yang baru, Anda membagi waktu setiap hari 20 menit untuk mempelajari keterampilan baru atau instrumen baru. Di penghujung hari, Anda telah mempelajari cara melatih keterampilan itu dan memainkan instrumen baru, dan Anda dapat berkontribusi untuk menjadi aset, bukan kewajiban. Atau jika Anda adalah pemilik bisnis, luangkanlah 20 menit waktu ekstra setiap hari Anda untuk berdoa bagi bisnis Anda, dan Tuhan dapat memberi Anda ide untuk usaha bisnis baru. 20% atau 1/5 dirancang untuk memberkati Anda. Itu dirancang khusus untuk Anda, untuk kalian untuk bersimpan-simpan, menabung-nabung untuk hari-hari buruk, dan dirancang bagi Anda untuk menjadi pemberi pinjaman dan bukan peminjam, karena Tuhan telah memberkati Anda banyak. Jadi simpanlah hari ini, dan atau enggak investasikan 20% waktu Anda untuk hal-hal baru, keterampilan baru, lebih banyak waktu untuk berdoa, sehingga Tuhan dapat menggunakan Anda pada saat dibutuhkan. Selamat memberi.
kuasa. Amin. Kita anak dia, jadi kita ini namanya the new normal. This is the new normal, ya. Ini adalah normal baru. But I still prefer the old normal. Tapi aku masih lebih suka normal yang lama. I believe, Jesus is the same yesterday, today, forever. Saya percaya Tuhan Yesus itu tetap sama kemarin, sekarang, dan selama-lamanya. Thank God. When Puji Tuhan. I and Robert go back to your country, Ketika saya dan Robert kembali ke tanah air saudara, in the desa-desa, di desa-desa, we don't have to go like robot like that. kita nggak usah pergi seperti robot. We go as free men and women of God. Kita adalah orang yang bebas. Amen. Hallelujah. So you must know how to adapt yourself. Jadi saudara harus bisa menyesuaikan diri. You must know how to change, adapt yourself to the condition, to the Jadi- situation there. Jadi saudara harus bisa menyesuaikan diri dengan kondisi di sana. Your mind must be alert. Jadi pikiran saudara harus waspada. Let the Spirit of God lead you. Biarlah roh Tuhan itu memimpin saudara. Here we have to follow the new normal. Saudara harus mengikuti normal baru. Elsewhere, Kemana-mana, in all the villages, in all the various places in Indonesia, di desa-desa di seluruh Indonesia, you have to follow Jesus' new normal. saudara harus ikut Yesus normal baru. And he says, behold, I am doing a new thing in your midst. Lihatlah aku membuat hal-hal baru di tengah-tengahmu. Jesus is doing a new thing in your midst. Tuhan Yesus melakukan hal-hal baru di tengah-tengah saudara. And that's the thing that we have to follow. Dan itu adalah hal yang harus kita ikuti. Not man's new normal. Bukan manusia normal baru. We follow God. Kita yang mengikuti Allah. And that's what I'm looking forward for. Dan itu saya menanti-nantikannya. Exciting things is happening. Sesuatu yang menggembirakan itu akan terjadi. Don't be left out, brothers and sisters. Jangan tertinggal saudara-saudara. You have only one life. Saudara hanya punya satu hidup. And time is so short. Dan waktu itu sangat pendek. You have to make use of it. Saudara harus menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Make it or break it. It is only this life. Jadi harus sepatahkan. There is no alternative, no other. Itu tidak ada kesempatan lain, tidak ada alternatif lain. Either you are walking the narrow way or the wide way. Jadi saudara lewat jalan yang sempit atau jalan yang lebar. So we have to really obey the word of God. Jadi kita harus sungguh-sungguh mentaati firman Tuhan. Everything that the word of God says. Apapun yang firman Tuhan katakan. We hear the message from Ling Ling. Saudara mendengar khotbah dari Ling Ling. From Proverbs 3:5. Jadi Amsal 35. Lean not on your own understanding. Janganlah bergantung pada hikmatmu sendiri. In all your ways acknowledge him. Jadi dalam segala jalanmu ikutilah dia. Trust in the Lord with all heart. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati saudara. Trust in the Lord with all your heart. Jadi percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. There is no other way. Itu tidak ada jalan lain. In the very beginning, during the time of Adam and Eve, Itu pada awal dari Adam dan Hawa. man failed Manusia itu gagal because of disobedience. karena ketidaktaatan. Likewise today, Dan seperti sekarang juga, if we look around, kita ketika melihat sekeliling kita, you see the same problem. kita melihat masalah yang sama. Man is doing the same old things over and over again. Manusia melakukan hal sama yang dulu dilakukan. The world is in this problem today Dan masalahnya sekarang ini because of disobedience. karena ketidaktaatan. We have to realize, Kita harus sadar, wake up, brothers and sisters. bangun saudara-saudara. There is no more time left to waste. Itu tidak akan ada waktu lagi yang tertinggal. We need to know the word, Kita harus tahu firman, obey the word. mentaati firman. Bible says, be careful to do everything that is written in this word. Jadi kita harus hati-hati melakukan apa yang tertulis di dalam Injil. That is why Jadi sebabnya itu we need to understand. kita harus mengerti. We need to read the word of God daily. Kita harus membaca firman Tuhan setiap hari. God's word is not difficult. Firman Tuhan itu tidak sulit. The reason is complicated Alasannya itu adalah sangat rumit is because man made it complicated. karena manusia itu membuatnya rumit. That is why I'm quite concerned.
Jadi saya sangat peduli sekali. You know, when we speak, when we start hearing what the great man of God preaches, Ketika kita mulai mendengarkan hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan, we like to hear deep teaching. kita selalu suka mendengar tentang kota yang dalam-dalam. When we haven't even understood the simple, plain word of God. Ketika kita belum paham sesuatu yang sederhana dari firman Tuhan. Brothers and sisters, Saudara-saudara semua, Jesus, the author of His word, never intended for you Tuhan Yesus itu tidak mengubah firman-Nya untuk saudara, to be confused by the word of God. untuk bingung dengan firman. He made it so simple for you. Dia itu membuatnya sangat sederhana buat saudara-saudara. We don't need men to complicate it for you. Jadi kita tidak membuatnya rumit lagi. I cannot imagine I go back to Indonesia. Aku tidak bisa membayangkan ketika saya kembali ke Indonesia. I go back to Ponorogo where she lives. Aku kembali ke Ponorogo di mana dia tinggal. If I start teaching her mother from all the Old Testament and things like that, Ketika saya mulai mengajarkan tentang perjanjian lama, she'll probably bingung. mungkin dia bingung. What you talking about? Kamu ngomong apa? There's no opportunity for me to use what I learned Itu bukanlah suatu kesempatan saya yang saya gunakan untuk yang saya pelajari. from the deep teachings of man. Bukan dari pengetahuan yang dalam dari manusia. That is why Paul says, Jadi kenapa Paulus itu mengatakan, my preaching and my teaching sebab perkataanku dan pemberitaanku will not be with man's wisdom, tidak dengan kata-kata hikmat manusia, but in the power of God. tapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. It's the power of God, the Bible says. Itu adalah kekuatan roh Allah. Paul made it very. Jadi Paulus itu membuatnya sangat jelas sekali. And then in Romans 15:18, Jadi dari Roma 15:18, Roma 15 Paul says, Romans 15 verse 18, jadi Roma 15:18, for I will not dare to speak of any of these things sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain which Christ has not accomplished through me kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku, in word and deed, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain to make the Gentiles obedient. kepada ketaatan oleh perkataan dan perbuatan. This is Paul saying. Ini adalah yang Paulus katakan. Paul dare not speak of any of these things which Christ has not done through him. Jadi Paulus ini tidak berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain kecuali yang telah Yesus lakukan dalam hidupnya. That is why I always encourage you, Jadi kenapa saya selalu menganjurkan saudara? go out and minister to people. Jadi pergi dan melayani orang. Go and exercise your faith. Jadi saudara harus melatih iman saudara. If you don't do anything about your giftings, Jadi kalau saudara tidak melakukan sesuatu tentang karunia saudara, nothing's gonna happen. itu tidak akan terjadi apa-apa. It is only when you start doing. Ketika saudara mulai melakukan. Remember Revelation 12:11 says, Saudara ingat Wahyu 12:11 mengatakan, they overcome him jadi mereka mengalahkannya by the blood of the Lamb dengan darah anak domba, and the word of their testimony. dengan kesaksian. We overcome him by our word of testimony. Jadi kita mengalahkan dia dengan kesaksian kita. That's what we need to do. Jadi kita harus melakukan. That's why when you go, you must have a lot of testimonies ready on you. Jadi ketika saudara pergi, saudara harus mempunyai kesaksian yang banyak dari Paul saudara. says he dare not share on anything which Christ has not done through him. Jadi Paulus ini mengatakan dia tidak berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain kecuali tentang apa yang telah Yesus lakukan. Because that is not revelation to him. Karena itu bukanlah pewahyuan bagi dia. I'm glad to hear that a lot of you, Saya senang sekali ketika saya mendengar tentang saudara. you are praying for people and seeing results. Saudara mendoakan orang dan melihat hasilnya. And these are the things that the devil is very frightened of. Dan ini adalah sesuatu yang mengejutkan iblis itu. And I encourage you, Dan saya ingin menganjurkan saudara. carry on what you're doing. Saudara terus melakukan apa yang saudara lakukan. Exercise your giftings. Melatih kasih karunia saudara. That's what God will want you to do. Dan itu apa yang Allah ingin saudara lakukan. You don't need to be a great preacher. Saudara tidak perlu menjadi pengkhotbah yang besar. Paul says very clearly, Paulus mengatakan dengan jelas, his preaching and teaching will not
be with enticing words of man's wisdom. Paulus mengatakan, perkataanku dan pemberitaanku tidaklah dengan kata-kata hikmat manusia yang meyakinkan, tetapi dengan kekuatan Roh Allah. Amen. Amen. By the power of God. Dengan kekuatan Roh Allah. That is the thing. Itu adalah satunya. That is God's kunci, God's key for you. Itu adalah kunci Allah bagi saudara. I and Robert, we have been in Indonesia to all the places. Saya dan Robert pergi ke Indonesia ke banyak-banyak tempat. Never have we had the opportunity to convince people just using the word of God. Kita tidak melakukan untuk meyakinkan orang untuk firman Tuhan. They have to see the power of God at work. Mereka melihat kuasa Allah itu bekerja. How we see churches being started. Bagaimana kita melihat bagaimana gereja itu dimulai. Sometimes God will give us revelations. Kadang-kadang Tuhan itu memberikan kita pewahyuan. When we go to the place, Ketika kita pergi ke tempat-tempat, we go and visit the penghulu. kita mengunjungi penghulu. And he's sick, he cannot walk properly, he carries a tongkat. Ketika dia tidak bisa berjalan dengan baik dan dia membawa tongkat. And we pray for him. Dan kita berdoa bagi dia. He gets healed. Dan dia sembuh. And that's the time. Dan itu adalah waktu. He sees the power of God. Dia melihat kuasa Allah. He will want to know your Jesus. Dia ingin mengetahui Yesus saudara. But if you try to preach to him the 6 laws of in the Bible, the laws in the Bible, Kalau saudara ingin mengkhotbahkan tentang hukum-hukum di Alkitab, he cannot understand. mereka tidak mengerti. He cannot see. Mereka tidak bisa melihat. But now he sees the power of God. Tapi sekarang mereka melihat kuasa Allah. And you ask him now, do you believe in Jesus? Dan saudara bisa melihat. Straight away he believed. Straight away he believed. Dan langsung dia percaya. And he received Jesus. Dan dia menerima Yesus. And his whole household. Dan seluruh rumah dia. And that's how you spread the gospel. Dan itu caranya saudara menyebarkan. In demonstration of the Spirit in power. Dengan kekuatan kuasa Roh Tuhan. That what everyone can do. Dan itu semua saudara bisa lakukan. You have the same anointing that lives in you and me. Saudara mempunyai pengurapan yang sama dengan saya dan saudara. And this is Paul's method. Dan ini adalah caranya Paulus. This is Jesus' method. Dan ini adalah caranya Yesus. This is the disciples' method. Dan ini adalah caranya para murid-murid. They teach, preach, and heal. Mereka mengajar, menyampaikan dan menyembuhkan. They preach, heal, and deliver. Mereka menyampaikan firman, menyembuhkan dan melepaskan tawanan. Preach, heal, deliver. PhD. Berkhotbah, menyembuhkan dan melepaskan. Every one of you have a PhD from Kingdom of God. Dan saudara punya PhD dari Tuhan Yesus. Amen. Amin. My PhD is from HSBC. Jadi PhD saya itu dari HSBC. Holy Spirit Bible College. When I Robert started, Ketika saya dan Robert mulai, I really don't know the word for real. saya tidak tahu firman, We started preaching tapi kita mulai menyampaikan firman, using our testimony. menyampaikan dengan kesaksian kita. People like to hear our testimony. Orang suka mendengarkan kesaksian kita. They understand our testimony Mereka mengerti tentang kesaksian kita. more than if we were to teach them, preach to them the word of God. Lebih dari mereka mendengar atau menyampaikan firman. So from the word of our testimony, Jadi dari kata-kata kesaksian kita, many of them want to know Christ. banyak dari mereka yang pengen tahu Kristus. They say, "Wow, if God can save these two anak yang hilang, Jadi bagaimana Tuhan itu bisa menyelamatkan dua anak hilang ini? surely they can save me. Jadi dia bisa menyelamatkan saya. If God can solve their problem, Tuhan bisa menyelesaikan masalah mereka. surely they can solve our problems. Jadi pasti dia bisa menyelesaikan masalah kita. If they can believe Christ, Mereka bisa percaya kepada Kristus. why not we believe Christ too? Kenapa kita tidak percaya dengan Kristus juga? So don't worry about going to Bible school 4 years first, then you can go and preach the word. Jadi jangan khawatir tentang pergi ke sekolah Alkitab dan kemudian menyampaikan firman. Your word of your testimony. Jadi kata-kata kesaksian saudara. And everyone here has a testimony. Dan setiap dari kita semua punya Everyone here has a testimony. Yes, amen. Amen. I'm hearing a lot of you doing miracles, even in the internet.
over the phone. Saya lihat saudara melakukan banyak mukjizat walaupun di internet. I'm very encouraged by that. Saya sangat didorong oleh itu. And you, because you are faithful to these little things, Karena saudara setia dengan hal-hal yang kecil. God is going to give you greater things. Jadi Tuhan akan memberikan saudara hal-hal yang besar. God is going to open greater doors for you. Jadi Tuhan akan membuka pintu lebar-lebar buat saudara. God will open bigger and bigger doors for you. Tuhan akan membuka pintu yang besar dan besar buat I saudara. promise you that will happen. Aku berjanji saudara itu akan terjadi. Before I went to Indonesia, Sebelum saya pergi ke Indonesia, I know not a single person in Indonesia. Believe me, I and Robert, we don't even know one person in Indonesia. ketika saya pergi ke Indonesia, saya tidak kenal satu orang pun di sana. So when I got the word from the prophet Ketika saya mendapatkan penyampaian dari seorang nabi in Isaiah 55, di Yesaya 55, you will call a nation that you do not know. kamu akan dipanggil dari bangsa yang tidak kamu tahu. I say, what, Lord? Aku berkata, apa Tuhan? I'm going to call upon a nation I do not know. Aku dipanggil dari bangsa yang tidak aku tahu. I only know apa kabar. Aku hanya tahu apa kabar. How to call upon them. Bagaimana aku memanggil mereka? But God says, Tapi Tuhan berkata, you will call the nation. kamu akan dipanggil bangsa. I use the foolish to confound the wise. Aku mengajak orang yang bodoh untuk melakukan yang pintar. You are the ones I want to use. Jadi saudara ini adalah orang yang Tuhan akan pakai. God is going to use your PhD. Tuhan akan memakai PhD saudara. He doesn't need the PhD you have. Jadi He doesn't need the PhD from the world. Dan tidak perlu kepintaran dunia ini. Amen. Amen. He wants to use you. jadi Tuhan itu ingin pakai saudara. Like I always say, Yang selalu saya he katakan, went into Jerusalem. dia dari Yerusalem, He chose a donkey that nobody wanted. dia memakai seekor keledai yang tidak orang Amen. Amen. He said, bring to me that donkey. Jadi bawa ke aku itu keledai. And today he's calling you. Dan hari ini dia memanggil saudara. Bring her to me. Jadi bawa dia kepada The donkey that nobody wants to use. Jadi keledai yang orang tidak mau pakai. These are the vessels he looks for. Jadi ini adalah bejana-bejana yang Tuhan cari. And these are the end times. Dan ini adalah akhir-akhir zaman. He wants to use all of you. Jadi dia ingin pakai saudara semua. Because he saved you. Sorry. Because he saves you. Karena dia menyelamatkan saudara. Because he promised, Karena dia berjanji when you are saved, ketika saudara selamat. you and your household will all be saved. Jadi saudara dan rumah saudara akan selamat. And you must not give up on this promise. Jadi saudara tidak harus menyerah dengan janji-janji ini. You must lay hold of it. Jadi saudara harus memegangnya. I'm telling you this. Saya mengatakan kepada saudara, There's so many real life testimonies here. banyak itu kesaksian-kesaksian nyata. Yumi's mother, a very staunch Muslim, was saved not long ago. Jadi ibu saya itu diselamatkan. Many more Jadi banyak lagi are coming to Christ. itu datang kepada Kristus. God is doing something. Jadi Tuhan itu melakukan That is why he says the harvest is plenty, Jadi dia mengatakan itu tuaran memang banyak. but the workers are few. Jadi pekerjanya sedikit. So it's time Jadi ini adalah waktunya. to rise and shine. Jadi untuk bangkit dan bersinar. God is going to pour down his Holy Spirit upon all flesh. Jadi Tuhan akan mencurahkan rohnya kepada semua manusia. You're going to do great exploits for Jesus Christ. Jadi saudara akan melakukan dan bertindak untuk Tuhan Yesus. God wants to use you almightily, as a matter of fact. Tuhan akan memakai saudara dengan luar biasa. But there's one thing I need to warn you. Jadi satu yang ingin saya ingin memperingatkan kepada saudara. Is it just like God is willing to bless us, his promise to bless us abundantly. Jadi Tuhan ingin memberkati saudara dengan berlimpah-limpah. But before he bless you abundantly, Tapi sebelum dia memberkati saudara dengan berlimpah, he has to make you a good steward jadi saudara harus menjadi pengurus yang baik. so that you will manage this money. well, properly. Jadi saudara bisa mengurus keuangannya dengan baik. In the same manner too, Jadi sama halnya. before God uses you mightily, Sebelum Tuhan memakai saudara dengan luar biasa, you need to be aware
Saudara harus tahu. You need to have the character. Saudara harus punya karakter. And I believe Dan saya percaya. God is building up everybody. Jadi Tuhan itu mengurus semua orang. One thing we must know. Jadi satu hal yang harus kita tahu. When God uses you mightily, Ketika Tuhan menggunakan saudara dengan luar biasa. never fall into pride. Jangan pernah jatuh dalam kecongkakan. Pride is the number one killer. Jadi kesombongan itu adalah pembunuh yang nomor satu. Pride kills you. Jadi kesombongan itu membunuh saudara. I've witnessed with my own eyes Saya menyaksikan dengan mata saya sendiri. how pride has killed many men of God. Seberapa banyak kesombongan itu membunuh hamba-hamba Tuhan. Some mightily used of God. Ada yang dipakai dengan luar biasa. But because of God, because of pride, Karena kesombongan. they were led away. Jadi mereka murtad. They fell, Mereka jatuh. just like Lucifer. Seperti Lucifer. You all know the story of Lucifer, Saudara semua tahu cerita tentang Lucifer. how he boasts to himself. Bagaimana dia bermegah tentang dirinya I will make myself like God. Aku akan membuat diri saya seperti Allah. And he fell. Dan dia jatuh. Pride killed him. Jadi kesombongan itu membunuh dia. So we must learn from his lesson. Jadi kita harus belajar. I have diverted away from my title. I think I better get back fast. Okay, we're going to turn to John chapter 6. Jadi kita melihat dari Yohanes 6. John chapter 6. We're going to Oh, sorry, Matthew chapter 6. No wonder I didn't know. Okay, we're going to read open to Matthew chapter 6. Jadi kita akan membaca Matius 6. We read verse 1. Jadi kita membaca ayat 1. Matthew chapter 6, verse 1. Okay. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapakmu yang di surga. Okay. This is one thing that God tells us to do. Jadi ini adalah sesuatu hal yang Tuhan ingin kita lakukan. When you do a charitable deed, Ketika saudara melakukan keagamaan saudara, you do it before men to be seen by them. supaya dilihat orang, You will have no reward. saudara tidak akan mendapat upahnya. That's why you see when your left hand give, the right hand must not know. Jadi ketika tangan kiri saudara memberi, tangan kanan saudara tidak tahu. It's very, very, very important. Itu sangat penting. All these things are secrets. God wants you to keep them secrets Jadi semua ini adalah rahasia. Tuhan ingin menyimpannya. so that you will not lose your reward. Jadi saudara tidak akan kehilangan upahnya. Yeah, it says in verse 2, when you do a charitable deed, do not sound a trumpet before you. Jadi apabila engkau memberikan sedekah, janganlah engkau mencandangkan hal itu. As the hypocrites do in the synagogues, Seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadah. but that they may have glory from men. Dan dilorong supaya mereka dipuji orang. See, I don't know why. Saya tidak tahu kenapa. You see people always praying Ketika kita melihat orang berdoa in the churches everywhere. di gereja-gereja di manapun. I don't know why they just love to pray long prayers. Saya tidak tahu kenapa mereka berdoa dengan doa yang panjang sekali. Robert, you know why? Robert tahu nggak? He also don't know why. Up to today, I'm bingung. You look at the disciples and Jesus praying for people, how they pray for the sick. Ketika Tuhan Yesus dan para murid mendoakan yang sakit, bagaimana mereka berdoa? Rise and walk. Jadi bangkit dan berjalan. To the dead, he just say, get up. Kepada yang bangkit, Get up and walk. bangkit dan berjalan. He healed in Jesus' name. Sembuh dalam nama Yesus. Go your way, your daughter lives. Pergilah Tuhan, anakmu telah sembuh. You can count how many words Jesus spoke.
Tuhan Yesus berbicara berapa kata, Also the disciples. dan juga para murid-murid. Their words can be counted. Kata-katanya itu bisa dihitung. But you watch people praying today. Tapi saudara melihat hari ini orang berdoa. They will quote from Genesis to Revelation, Dan mereka mengambil dari Kejadian sampai Wahyu. thinking that their long prayers will do the work. Jadi mereka berpikir kalau doa yang panjang itu bisa. No, brothers and sisters, it's not about your long prayers. Ini bukan tentang doa saudara yang panjang, It's about your simple faith. tapi tentang iman saudara yang sederhana. And I'm telling you this, Apakah saya mengatakan ini kepada saudara? the simpler it is, Semakin sederhana, the more effective it is. itu akan lebih ampuh lagi. Amen. So whatever you do, Dan apapun yang saudara lakukan, when you give, ketika saudara memberi, just give quietly. jadi diam. How many of you know how much I give every month? Saudara tahu berapa banyak yang saya berikan setiap Or who I bulan? help, which ministry we help? Jadi Anybody know? I'll give you some. Nobody knows. Praise God. tak ada orang tahu. Puji Tuhan. But very sad to say, Jadi sangat menyedihkan untuk dikatakan. I always hear stories from people. Saya selalu mendengarkan cerita dari orang. Oh, I give so much money to the ministries in overseas. Oh, aku memberikan uang yang banyak banget kepada pelayanan di luar negeri. Every month I give, 5 figures, 6 figures. Saya memberikan banyak sekali. If you do that, Jika saudara melakukan itu, Jesus said you have lost your reward. Yesus berkata saudara kehilangan upah saudara. When you pray, Ketika saudara berdoa, verse 5. ayat 5. When you pray, you shall not be like the hypocrites. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. They love to pray in the synagogues, in the corners of the street, that they may be seen by men. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadah pada pertikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. And Jesus said, assuredly I say to you, Dan Yesus berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, they have lost their reward. mereka akan kehilangan upahnya. That's the problem we face. Jadi itu adalah masalah yang kita hadapi. But Jesus said in verse 6, Jadi Yesus mengatakan di ayat 6, when you pray, tetapi jika engkau berdoa, go to your room, masuklah ke dalam kamarmu, shut the door, tutuplah pintu, pray to the Father who is in the secret place, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. and your Father who sees in secret. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi. Your Father who sees in secret. Jadi Bapa yang melihat saudara di So tempat yang why you want tersembunyi. other people to know? Jadi kenapa saudara ingin orang lain itu tahu? Why must you pray like the hypocrites, Jesus said? Mereka kenapa harus berdoa seperti orang-orang munafik? No need. Tidak ada perlu. The Father who sees in secret, Jadi Bapa yang melihat di tempat yang tersembunyi, He will reward you openly. itu akan membalas kepada saudara. You see, verse 7 says, when they pray, do not use vain reputations as the heathens do, for they think they will be heard for their many words. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Don't need to pray long prayers, brothers and sisters. Jadi tidak perlu doa panjang-panjang saudara-saudara. You want to pray long prayers? Jadi ketika saudara ingin berdoa doa yang Go panjang, into your personal closet where nobody is looking. jadi pergilah ke kamarmu ketika tidak ada orang yang melihat. Down there, pray as long as you can to the Father. Jadi berdoalah semau saudara kepada The Bapa. Father who sees Bapa yang melihat will reward you. akan memberi saudara upah. But if you pray with the desire to be seen, Ketika saudara berdoa untuk keinginan untuk dilihat orang, you have lost your reward. saudara akan kehilangan upahnya. So when you first we say when you give, Ketika saudara memberi, do it in secret. jadi harus dilakukan secara When you rahasia. pray, Ketika saudara berdoa, do it in secret. jadi lakukan di tempat tersembunyi. The Father who sees in secret Jadi Bapa yang melihat di tempat will tersembunyi, reward you openly. jadi akan memberi upah kepada saudara. The third one, Jadi yang ketiga, verse 16, Matthew 6:16. Moreover, when you fast, dan apabila kamu berpuasa, do not be like the hypocrites. Again, Jesus used the word hypocrite. janganlah murahmu kamu seperti orang munafik. Yesus mengatakan seperti orang munafik. Do not be like the hypocrites with a sad countenance.
Janganlah muram mukamu seperti orang munafik. For they disfigure their faces, Mereka mengubah air mukanya that they may be seen by men to be fasting. supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. They disfigure their faces. They want people to know they are fasting. Mereka ingin tahu orang dia berpuasa. How many people know when I'm fasting? Berapa orang di sini tahu saya berpuasa? If you know, I have lost my reward. Kalau saudara tahu, saya akan kehilangan upah saya. Thank God you do not know. Tapi puji Tuhan, saudara tidak tahu. Likewise, how many people know when Robert is fasting? Has he ever announced to you all, hey, Yumi, I'm fasting today, don't disturb me, don't kacau me, let me fast, okay? I'm fasting 40 days. Don't ajak me makan, ya. How many times have you heard of this? Berapa kali saya mendengar tentang ini? It's a very, very tragic and sad story. Sangat tragis. You put in effort for nothing. Saudara berusaha dengan sia-sia. Jesus said, you have your reward. Yesus berkata, saudara mendapatkan upahnya. When you fast. Ketika saudara berpuasa. For people to know. Untuk orang lihat. When you fast, anoint your face, head and wash your face. Jadi ketika jadi kalau saudara berpuasa, tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. And verse 18 it says, so that you do not appear to men to be fasting. Supaya jangan dilihat orang yang bahwa engkau sedang berpuasa. That means nobody should know you are fasting. Jadi seharusnya nggak ada orang yang tahu kalau saudara. But nowadays, tapi sekarang ini, who is fasting 40 days? Who is fasting how many days? I know. You know. Jadi berapa orang yang berpuasa 40 hari? What is happening? Apa yang terjadi? I'm very serious. Saya sungguh-sungguh. I don't want you to fast for nothing. Saya tidak ingin saudara itu berpuasa dengan sia-sia. Jesus said, you lose your reward. Jadi Yesus berkata saudara akan kehilangan upah saudara. It's only when the Father who sees in the secret, who is in the secret place. Jadi Bapa yang melihat di tempat yang tersembunyi. And he sees in secret. Dan melihat di tempat yang tersembunyi. He will reward you openly. Dan dia akan memberi upah kepada saudara. Amen. 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 So when you pray. Ketika saudara berdoa. When you give. Ketika saudara memberi. When you fast. Ketika saudara berpuasa. Keep it secret. Jadi saudara harus rahasiakan. Keep it secret. Don't lose your reward. Otherwise your efforts all in vain. Jadi saudara harus menjaganya. It's for your own good. Remember, Jesus said. Jadi ingat apa yang Tuhan Yesus katakan. In Isaiah 48:11. Di Isaiah 48:11. Di Yesaya 48:11. In Isaiah 42:8. Di Yesaya 4:28. God says, I will not share my glory with anyone. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada orang lain. I have seen even mighty men of God. Aku melihat banyak hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. After they become famous. Ketika mereka mulai terkenal. They fell. Mereka jatuh. Why? Kenapa? Because they touch His glory. Karena dia menyentuh kemuliaannya. The minute you touch God's glory. Ketika saudara menjamah kemuliaan Tuhan. You are in big trouble. Saudara akan kesusahan. Because God says. Karena Allah berkata. I will not share my glory with anybody. Karena aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada orang lain. Amen. Be humble. Be humble. Jadi kita harus tetap rendah hati. God give grace to the humble. Tuhan memberikan karunia kepada orang yang rendah hati. But He resists the proud. Tapi dia menyangkal orang-orang yang dia menantang orang yang congkak. Amen. God resists the proud. Tadi Tuhan menantang orang-orang yang congkak. I've seen a lot of men of God fall because of this. Aku melihat banyak hamba-hamba Tuhan yang jatuh karena ini. The Bible says, humble yourself before God. Jadi Alkitab mengatakan rendahkanlah dirimu di hadapan 1 Tuhan. Peter 5:6. Jadi di 1 Peter 5:6. Humble yourself under the mighty hand of God.
Jadi rendahkanlah dirimu di bawah tangan Allah yang kuat, that he may exalt you in due time. dan Dia akan meninggikan kamu pada waktunya. So many verses that speaks about humbling yourself. Jadi banyak banget ayat-ayat yang mengatakan harus Matthew merendahkan. 23:12, Di Matius berapa? 23:12, 23:12, Luke 14:11, di Lukas 18, Luke 14:11, di Lukas 14:11, Luke 18:14, di Lukas 18, James 4:6, jadi di Yakobus 6, many more. dan banyak lagi. We are told over and over again, humble yourself before God. Jadi kita dikatakan harus merendahkan diri di hadapan Because Tuhan. God won't share his glory. Karena Tuhan itu tidak akan memberikan kemuliaannya. Because it's all about him. Karena semuanya adalah tentang Dia. He doing everything to you. Dia melakukan semuanya untuk saudara. That's why even Jesus says, Dan ketika Tuhan Yesus berkata, Father, apart from you, I can do nothing. Tuhan, di luar Engkau aku tidak bisa berbuat apa-apa. He give and acknowledge the Father. Dia memberikan pengakuan kepada Bapa. Everything is about the Father. Dan semuanya itu tentang Bapa. Not by might, not by power, by my spirit, says the Lord. Bukan dengan kuasa, bukan dengan keperkasaan, tapi dengan roh Tuhan. So everything is all about him. Jadi semuanya itu tentang Dia. The Bible says he deserves all the glory. Dia adalah segala kemuliaan. All the glory. Semua kemuliaan. And he won't share that glory with you. Dan Dia tidak With akan memberikan anybody for kemuliaan. that matter. Dan Dia tidak akan memberikan kemuliaannya kepada So orang the lain. more you acknowledge him, Semakin saudara mengakui Dia. that he is the source of all your help. Dia adalah sumber dari segalanya. Just acknowledge him. Jadi kita harus mengakui Dia. Give him praise. Thank him every day. Kita harus bersyukur kepada Dia setiap hari. And I promise you, Dan saya berjanji kepada saudara, all these things that you do, dan segala sesuatu yang saudara lakukan, you keep it secret. jadi saudara harus rahasiakan. God will be able to use you mightily. Tuhan akan bisa memakai saudara dengan luar biasa. Even when you give in secret, Ketika saudara memberikan di tempat tersembunyi, I promise you, saya berjanji kepada saudara, more will come. itu banyak lagi yang akan datang. Amen. Amin. How many know Robert give how much per month? Berapa banyak orang tahu Robert memberi? Even I don't know. Walaupun saya tidak tahu. That's very good. He can keep it secret from me. Likewise, he don't know how much. I'm sure he don't know also. That's why he's blessed. Amen. He can be trusted. Dia bisa dipercaya. Amen. We give back God all the glory Dia memberikan kembali kemuliaan kepada Tuhan. because we know. Karena dia tahu. We know where we came from. Kita tahu dari mana asalnya kita. Two rascals from the underworld, we came from there. Kita adalah dua penjahat dari And God turned us around and used us. Amen. But if we came from the university of whatever, whatever, high university, we will boast. Oh, it's because we were hardworking. We studied hard. We made it on our own. Kalau kita dari universitas, kita akan bermegah tentang diri kita. But because we know where we came from, Karena kita tahu dari mana kita berasal. we know that everything we do, Kita tahu apapun yang kita lakukan. we needed to depend on Him. Kita harus bergantung pada Dia. Amen. Amin. So I believe all of you falls into into this category that I'm talking about. Jadi saudara itu dalam kategori yang saya katakan. And God in these last days Dan di hari-hari akhir ini. is going to use all of you. Dan Dia akan memakai saudara semua. Just do all these things that He called you to do. Jadi lakukan apa yang Dia suruh saudara lakukan. Keep it secret. Jaga rahasia. Keep the word secret. Jadi jaga rahasia itu. The word of God is so simple. Jadi firman Allah itu sangat sederhana. Don't try to do things on your own. Jangan mencoba untuk melakukannya dengan cara saudara Don't sendiri. try to keep the law. Jangan menyimpan melakukan Don't try to hukum Taurat. fulfill the law. Jangan mencoba untuk menggenapi hukum Taurat. Jesus has fulfilled it for you. Tuhan Yesus telah menggenapi untuk saudara. And He says, He put it very simple. Dan Dia itu melakukannya dengan sangat sederhana. When you love one another, Ketika saudara mengasihi satu sama lain. when you have love for your brothers and sisters, Ketika saudara mengasihi saudara-saudara. when you love,
Ketika saudara Very mengasihi, simple, sangat sederhana. right? Very simple. When you love, Ketika saudara mengasihi, you have fulfilled the law. saudara telah memenuhi hukum Taurat itu. You don't need to struggle to fulfill the law. You cannot. Saudara tidak harus berusaha untuk memenuhi hukum Taurat itu. Paul has warned us. Jadi Paulus sudah memperingatkan kita. When you fail one, you fail everything. Jadi ketika saudara gagal satu, saudara gagal semuanya. It's simple, Sangat sederhana sekali. right? When you fast, when you pray, when you give, Ketika saudara berpuasa, berdoa, ketika saudara memberi, keep it secret. jadi jaga rahasia. God will reward you. Jadi Tuhan akan memberi saudara upah. Amen. Amin. Hallelujah. Haleluya. I invite you to stand and pray for all of you. Saya ingin mengundang saudara untuk berdiri. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Every eyes closed. Setiap mata tertutup, I want to make a call. saya akan membuat panggilan. If there's anyone here in our midst, Kalau ada orang di tengah-tengah kita, you have not heard about Jesus. saudara belum mendengar tentang Yesus. Maybe you are far away from Jesus Mungkin saudara jauh dari Tuhan Yesus. and you do not know why. Dan saudara tidak tahu kenapa. Today I have this word for you. Dan hari ini saya ada kata untuk saudara. Jesus loves you very much. Tuhan Yesus mengasihi saudara sangat amat. You are the apple of his eyes, Saudara adalah biji mata dia, but you are away from him. tapi saudara jauh dari dia. You do not know him. Sorry. You do not know him. Saudara tidak tahu dia. If that is you, Kalau itu saudara, I want to pray for you. aku ingin berdoa buat I saudara. want you to raise your hands Aku ingin saudara mengangkat tangan saudara. and say, "Here am I, Lord. Ini aku Tuhan. I want to receive you, Lord. Aku ingin menerimamu Tuhan. Thank you for so loving me, God. Terima kasih engkau sangat mengasihi aku. You are so good, Lord Jesus. Engkau sangat baik Tuhan. I come before you right now. Aku datang kepadamu saat ini. I want to accept you Aku ingin menerimamu as my Lord and Savior." sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Just repeat this prayer after me, all those that raise their hands. Jadi Say this prayer after me. Saudara berdoa mengikuti saya. Father, I come to you in Jesus' name. Bapak, aku datang dalam nama Yesus. I confess, Lord, Aku akui Tuhan, I'm far away from you. aku jauh dari Engkau. I want to know you more, Lord. Aku ingin mengenalmu lebih dalam lagi Tuhan. This morning I acknowledge you Dan pagi ini aku mengakui Engkau as the Lord of my life. sebagai Tuhan di hidupku. I confess Aku akui and believe in my heart dan percaya dalam hatiku that you are Lord. dan Engkau adalah Tuhan. Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. Thank you. Forgive me all my sins. Ampuni segala dosa-dosaku. I acknowledge Aku akui you died for all my sins. Engkau segala dosa-dosaku. And today I thank you Dan hari ini aku berterima kasih. as I come before you. Ketika aku datang di hadapanmu, You will forgive me. Engkau mengampuni aku. Cleanse me of all my sins. Tahirkan aku dari Thank you. dosa-dosaku. Today I'm a new creation, Lord. Terima kasih hari ini aku adalah ciptaan baru. I'm a child of God. Aku adalah anak Allah. And you are my Father. Dan Engkau adalah Bapakku. Thank you, Lord Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. In Jesus' name I pray. Dalam nama Yesus aku berdoa. Okay, thank you, Lord. Terima kasih Thank you, Tuhan. Jesus. Terima Father, I kasih. pray for all that is here this morning, Lord. Tuhan, aku berdoa buat umat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Father, you will touch every heart, Lord. Tuhan, Engkau jamah setiap hati Tuhan. In the name of Jesus, Lord. Dalam nama Yesus Tuhan. Your word will go forth Dan firman-Mu akan berjalan. and not return to you void, Lord. Dan tidak akan kembali kepadamu dengan sia-sia Tuhan. That whatever has been spoken, Lord, Dan apapun yang telah diucapkan Tuhan. your word will become rhema in their lives. Dan firman-Mu akan menjadi rema bagi kehidupan mereka. Yes, Lord, they will stand by your word. Engkau dikirim dengan firman-Mu. They will learn, meditate on your word, Mereka akan belajar banyak dari firman-Mu. not in the wisdom of man, Bukan dengan hikmat manusia, but your word, Lord. tapi firman-Mu Tuhan. Help them to cultivate this habit, Lord, Ajari mereka Tuhan untuk mengembangkan kebiasaan ini Tuhan. of meditating on your word, Untuk merenungkan firman-Mu. to be a doer of your word, Lord, Untuk menjadi pelaku firman-Mu. not just hearer. Dan bukan menjadi pendengar. Thank you, Father. Terima kasih Bapa. I commit all of them, Lord, and all their families to you.
Aku menyerahkan mereka Tuhan dan seluruh keluarganya untuk kepadamu. In Jesus' name we pray. Dalam nama Yesus And kami God's berdoa. people say, Dan umat Tuhan Amen. katakan amin. I'll call Pak Rianto to carry on the communion, okay? Mari kita siapkan hati kita untuk mengambil perjamuan kudus hari ini. Tuhan meminta kita untuk memperingati Dia lewat perjamuan kudus. Apa sih sebetulnya yang kita peringati? Saya ingin bacakan satu firman Tuhan dari 1 Petrus 2 ayat 24. Berkata seperti ini, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Tuhan minta peringati. Tuhan mati di kayu salib supaya dosa kita Dia pikul dan Dia sudah hilangkan supaya kita boleh selamat. Dia mati di kayu salib supaya bilur-bilurnya di tubuhnya yang pada waktu di kayu salib itu menjadi pembayar untuk semua sakit penyakit kita. Amin. Dan Dia mati di kayu salib supaya kuasa kebenaran Dia akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Setelah kita sebentar akan ngambil perjamuan kudus. Setelah kita perjamuan kudus, kita akan berdoa. Doa yang simple aja. Ya kata Pastor Wilfred, doanya jangan panjang-panjang. Simple, to the point, penuh dengan urapan. Amin ya. Oke, tapi sebelum kita masuk, saya ingin cerita sedikit. Ya, saya mendengar satu cerita. Di satu tempat, ada sebuah bar atau klub malam. Ya, yang letaknya tuh dekat atau bersebelahan dengan gereja. Ya, di tempat itu banyak orang melakukan dosa. Ya, jadi orang-orang di gereja ini kemudian mereka berdoa sama Tuhan. Mereka minta, Tuhan, di tempat itu banyak orang melakukan dosa, Tuhan. Tuhan, lakukan sesuatu supaya tempat itu bisa ditutup. Lakukan sesuatu. Mereka berdoa setiap hari. Ya, sebentar, ini pakai ini saya nggak bisa napas. Oke, terlalu bersemangat. Ya, bersemangat. Ya, ini new normal. Napasnya yang dulu aja pendek, sekarang lebih pendek lagi. Ya, oke. Bentar, saya ngambil napas sebentar ya. Oke. Ini ngomongin berdoa jadi bersemangat sekali. Ya. Kemudian mereka berdoa di gereja ini, mereka berdoa. Satu hari, tiba-tiba ada petir, dia menyambar bar ini terbakar dan hangus. Ya. Pemilik bar ini, pemilik klub malam ini, dia mendengar di gereja itu orang-orangnya pada berdoa supaya bar dan klub malam dia ini tutup. Jadi dia marah, terus dia mau tuntut gereja ini dan orang-orang gereja ini yang berdoa. Dia bawa ke pengadilan, dan kemudian di depan pengadilan, di depan hakim, orang yang pemilik bar ini berkata begini, bar saya disambar petir itu karena mereka di gereja itu, di sebelah bar saya itu, mereka berdoa dan berdoa minta Tuhan untuk menutup bar saya, maka bar saya disambar petir. Ya. Kemudian hakim ini bertanya sama orang-orang di gereja ini ya, benar nggak seperti itu kisahnya? Dan orang-orang di gereja ini bilang begini, bukan seperti itu. Kita memang berdoa, tapi kita nggak nyangka kalau kita didengar sama Tuhan. Kita nggak nyangka kalau doa kita tuh didengarkan sama Tuhan. Kita pikir ya kita berdoa aja, mana kita nyangka kalau Tuhannya ngeluarin petir dan lain-lain. Hakim ini jadi bingung. Di satu pihak, pemilik bar nggak percaya Tuhan, tapi percaya kuasa Tuhan. Di pihak yang lain, orang gereja percaya Tuhan, tapi nggak percaya sama kuasa Tuhan. Ya, hari ini kita akan berdoa. Ya, kita akan berdoa. Orang yang nggak percaya sama Tuhan, nggak benar. Tapi orang yang percaya sama Tuhan, nggak percaya kuasa Tuhan, saya rasa juga nggak tepat. Kalau saudara berdoa, hari ini kita doa simple. Kata Pastor Wilfred, nggak usah bertele-tele. Ya, kalau bertele-tele saya nggak bisa napas. Ya, yang simple aja. Ya, ini new normal. Doanya simple karena ini dibatasi napas saya. Ya, oke. Kita akan berdoa nanti setelah terima perjamuan kudus. Ya, kita akan berdoa, kita akan klaim apa yang saudara butuhkan. Saudara di sini ada yang butuh kesembuhan, kita akan klaim kesembuhan. Saudara di sini ada yang butuh
terobosan, kita klaim terobosan. Ya, ada yang butuh jalan keluar, ada yang butuh pekerjaan, kita klaim. Tuhan, kebenaran Tuhan, kuasa Tuhan akan terjadi. Amin. Kita siapkan roti dan anggur kita. Kita akan baca dari 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 25. Semua sudah siap. Kita ambil waktu sebentar. Persiapkan hati kita untuk terima perjamuan kudus, tubuh dan darah Tuhan. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Siapkan roti saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya, dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan rotinya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Thank you Lord. Mari siapkan anggur saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum anggur. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas kebenaran yang kami terima hari ini ya Tuhan. Kami memperingati ya Tuhan, bagaimana Engkau yang di atas kayu salib, darah-Mu telah menyelamatkan kami. Dosa-dosa kami telah dihapus. Orang-orang yang hari ini baru saja menerima Tuhan, percaya dosa-dosamu dihapus. Dihapus, kamu selamat jadi ciptaan baru. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami percaya ya Tuhan, kalau bilur-bilur yang telah Kau terima ya Tuhan, cambukan rotan, luka-luka di tubuhmu, semua ya Tuhan, untuk membayar segala sakit penyakit kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Dan ya Tuhan, kami percaya ya Tuhan, kuasa-Mu ya Tuhan terjadi pada waktu kami datang padamu. Tuhan, kami enggak memerlukan untuk mengerti bagaimana caranya ya Tuhan, tapi kami mau percaya kebenaran ini ya Tuhan, dan kami mau klaim hari ini ya Tuhan, semua yang sakit dalam nama Yesus sembuh dalam nama Yesus sembuh, karena Tuhan sudah bayar semua penyakit engkau. Bilur-bilurnya sudah membebaskan engkau. You are redeemed. God already paid it all. Dosa-dosamu di masa lalu sembuh, percaya. Dosa-dosamu di masa lalu sudah di-cancel sama Tuhan. Terima kasih, mulai hari ini kita bisa hidup dalam kebenaran. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas semua berkat-Mu. Kami akan mengingat selalu ya Tuhan, apa yang telah Kau lakukan di kayu salib, apa yang Kau telah janjikan, kuasa dari kayu salib dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama-Mu Yesus kami percaya dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Mari kita tetap berdiri ya. Pak Rianto, Bu Nawa, mana di sini ya? Oke. Minggu depan saya ingin memberi pengumuman. Minggu depan mereka akan mulai ibadah yang baru ya. Namanya Bindov Plus. Wow, haleluya. Dan mereka, saya sungguh bersyukur, dan saya ingin memuji Tuhan, karena saya melihat hari ini, di saat tadi Pak D berkhotbah, saya melihat bahwa Tuhan memberikan saya satu pengertian, yaitu saya melihat semuanya, Tuhan berkata kepada saya hari ini bersyukur, semua bertugas. Berarti kalau kalian semuanya bertugas, kalian telah diberikan panggilan Tuhan di dalammu. Hari ini doalah bagaimana Tuhan pakailah saya. Pakailah, jangan pilih yang lain, jangan pilih yang di samping, pilihlah aku. Karena aku dipanggil oleh Tuhan untuk ditugaskan sesuatu. Saya sungguh bangga hari ini punya firman. Saya tahu bahwa kalian sudah mulai matang.
Jadi Tuhan memberikan kalian daging, ya, bukan lagi susu. Karena kalian sudah matang. Amin. Mari kita doa untuk Pak Rianto dan Bu Nawa. Bu Nawa sih, oke. Mari kita semuanya stretch your hand. Saya bahasa Inggris ya, lebih cepat. Father, I ask of you, I thank you, Father, for what you have done. Thank you for the open door, Father, Lord. And thank you for the opportunity, Father, Lord, because for the calling of God has been upon their life, Father. Father, you choose them to do the right things because I know when you choose them, Father, you will make them successful, Father. But Father, I pray, Lord God, that you will give them faithfulness, Father, in the calling. I pray, I speak of growth, Father, in Jesus' name, in the ministry, Father. And I pray, Lord, more wisdom shall be upon them, Father. And I pray, Lord God, let the seventh Spirit of the Lord be upon them, Father. Spirit of wisdom, understanding, the Spirit of the Lord, Spirit of fear of the God, Spirit of might, Spirit of counsel, be upon them in Jesus' name, Father, Lord. We thank you for this time, Father. We bless them and protect them, Father. Heal them, Father, Lord. And, Lord, Father, and you present to them the mightiest soldier, Father, Lord, to do the work of God. In Jesus' name we pray, and all God's people say, Amen. Angkat tanganmu semuanya. The Lord bless you, the Lord keep you. The Lord make His face to shine upon you and grant you His grace. The Lord make His countenance to shine upon you and grant you His mercy, and His peace be upon you. And now the blessing of God the Father, Son, and the Holy Spirit. We love you, Holy Spirit. Be with you and abide with you now and forever. And all God's people say, Amen. Hallelujah. Have a blessed week ahead. Ya, ada wajah baru gak di sini hari ini? Wajah baru. Ada dua ya. Mana wajah baru? Oh, haleluya. Satu sama dua ya. Oke, secepatnya dari mana ya? Namanya siapa? Mungkin dari sini ya, Mbak. Dan namanya siapa ya, Mbak? Sorry? Derila. Oh, Delila. Delilah. Oh, wow, nice. Okay. Dari mana Delilah? NTT. Ya, haleluya.